Sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan Kurma Kuliah Ramadan yang dipersembahkan oleh Radio Suara Al Khair 92,7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang pertama, marilah kita senantiasa meluruskan niat kita menjalani kehidupan ini hanyalah untuk mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita bangun tidur sampai nanti tidur kita kembali. Mulai dari kita dilahirkan sampai kita saat ini. Itulah yang harus senantiasa kita syukuri, karena orang yang bersyukur akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatannya. Tak hentinya salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucap salawat, hidup kita yang sulit menjadi mudah, yang susah menjadi gampang, segala sesuatu mendapatkan kemudahan, insyaallah, amin. Di kali ini, di pertemuan yang berikut ini, saya akan menyampaikan yaitu tema tentang 3 hal yang meningkat setelah di bulan Ramadan. Ada 3 hal yang harus senantiasa kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Apa saja itu? Mari kita dengar bersama hal-hal tersebut. Kita dengarkan bersama. Jamaah pendengar Radio Suara Al Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan usai, kita akan memasuki bulan yang namanya adalah bulan Syawal. Setelah Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Apa arti dari kata Syawal? Di dalam bahasa Arab ada satu ungkapan yang berbunyi Syawwalatul ibilu. Nah, jadi berbunyi Syawwalatul ibilu untuk menyebutkan unta yang sedang menaikkan ekornya pada musim panas sebagai usahanya mengusir lalat yang mengerumuni mulutnya. Jadi unta di musim panas menaikkan ekornya untuk mengusir lalat-lalat. Nah, itu bahasa Arabnya Syawwalatul ibilu, meningkat atau mengangkat ekornya ketika musim panas. Kata Syawal juga dipakai untuk menunjukkan ekor kalajengking, yang naik ke atas, yang berbeda dengan ekor hewan-hewan yang pada umumnya, yang biasanya ekor-ekor hewannya mengarah ke bawah saja. Nah, tapi kalau kalajengking itu arahnya ke atas. Nah, itu di kata Syawal itu ditunjukkan untuk ekor kalajengking yang naik ke atas juga. Selain itu pula, kata Syawal juga dipakai untuk menunjukkan salah satu sisi neraca atau timbangan yang naik ke atas. Nah, ketika menimbang ada yang naik ke atas itu disebut juga dengan Syawal, artinya terangkat. Nah, disebut dengan Syawal. Pada 3 penggunaan kata Syawal di atas menunjukkan makna daripada bulan Syawal. Syawal yang artinya meningkat
dan naik ke atas. Nah, naik ke atas. Demikian filosofi pada bulan Syawal ini, yaitu bahwa orang yang beriman mengalami peningkatan. Ada 3 hal yang harus senantiasa ditingkatkan atau meningkat bagi orang yang beriman di bulan Syawal ini, yaitu sebagai berikut. Apa saja yang harus senantiasa ditingkatkan? Yang pertama, yang harus senantiasa meningkat di bulan Syawal itu adalah peningkatan rasa keimanan dalam hati kita. Iman seseorang pada bulan Syawal meningkat. Kenapa meningkat? Karena di bulan Ramadan iman seorang sudah ditempa, dilatih siang, malam, pagi, sore, selalu dilatih. Pada siang harinya kita berpuasa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan dilandasi keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikiannya halnya pada malam harinya. Nah, jadi malam hari kita juga melakukan qiyam Ramadan. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan dilandasi keimanan dengan mengharap balasan dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya siangnya puasa, malamnya juga beribadah mendirikan salat tarawih, salat tahajud, salat witir, nah, dan membaca Al-Quran. Nah, di qiyam Ramadan. Jamaah pendengar radio Suara Al-Khair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama 1 bulan Ramadan kita telah mengisi hari-hari kita dengan beribadah hanya kepada Allah. Nah, siang harinya kita pakai untuk berpuasa dan malam harinya kita pakai untuk mendirikan ibadah-ibadah sholat tarawih dan qiyam Ramadan yang lainnya. Oleh sebab itu pada bulan Syawal meningkatlah iman daripada seseorang. Nah, sehingga bisa meraih nangarannya gelar takwa. Nah, yang kedua, yang tadi peningkatan iman. Yang harus nanti meningkat juga setelah Ramadan di bulan Syawal, yaitu adalah apa? Peningkatan amal. Amalnya juga meningkat. Bulan Syawal juga bulan peningkatan amal. Karena selama 1 bulan Ramadan, sabulanan penuh, kita telah dilatih untuk mengisi hari-hari dengan ibadah sunnah, ibadah wajib, apalagi mulai dari salat tarawih, tahajud, witir, zikir, doa, membaca Al-Quran. Tak sedikit kaum muslimin yang berpandangan bahwa Ramadan adalah bulan menumpuk amal sebanyak-banyaknya. Tapi setelah Ramadan berlalu, nah, lewat bulan Ramadan mereka lupa lawan masjid. Salat mulai diabaikan. Al-Quran kembali disimpan. Pandangan seperti ini adalah pandangan yang kurang tepat. Hendaklah di bulan berikutnya setelah Ramadan kita lebih lagi praktekkan nah sudah kita lakukan di bulan Ramadan, nah sudah kita latih praktekkan di 11 bulan berikutnya. Pada dasarnya Ramadan merupakan bulan pelatihan, sebab Ramadan melatih diri kita agar kita terbiasa kuat untuk beribadah di bulan-bulan berikutnya. Sebagaimana kita kuat melakukan selama di bulan Ramadan, maka semestinya lah bulan Syawal amal kita juga lebih ditingkatkan lagi. Jamaah pendengar radio Suara Al-Khair yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang pertama tadi peningkatan iman, yang kedua peningkatan amal, yang ketiga adalah peningkatan ilmu pengetahuan. Selain peningkatan iman dan amal, ketika bulan Syawal ilmu juga mengalami peningkatan. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan biasanya kita banyak mendengarkan ceramah, mendengarkan kuliah 7 menit, mendengarkan tausiah yang disampaikan
baik di televisi, di radio ataupun di mana saja. Nah, di masjid-masjid, nah kita banyak mendengarkan. Nah, hendaklah juga, sebab selama bulan Ramadan sudah kita lakukan itu, nah mendengar kultum, pengajian, kajian yang dapat meningkatkan ilmu. Jadi itulah 3 standar peningkatan setelah Ramadan. Bila tidak tampak ada peningkatan ini pada diri kita, maka tak layak kita disebut Syawal. Tak layak bulan itu disebut Syawal. Dan inilah makna dari ungkapan sahabat bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Berapa banyak orang yang ingat di bulan Ramadan tapi dia sudah lupa di bulan Syawal. Nah, setelah Syawal, hari raya habis-habisan, musik-musik, beraramian dan lain sebagainya. Lupa dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kada berbekas. Maka yang paling penting adalah menjaga keistiqamahan, menjaga kebiasaan di bulan Ramadan, ditingkatkan lagi di bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya sampai bertemu Ramadan lagi. Dikatakan bahwa al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik dari 1000 karamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah menjalani kehidupan setelah mengalami pelatihan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi ulun pribadi dan para pendengar sekalian. Ulun ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.